Akan melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN, Bapak Bob Azam. Pak, mungkin tadi kami penasaran begitu ya, berapa sih sebetulnya kontribusi sektor manufaktur otomotif utamanya terhadap PDB Indonesia? Sebenarnya kontribusi otomotif itu tidak terlalu besar ya terhadap PDB ya, mungkin sekitar 2% ya. Tapi jangan lupa ya bahwa di dalam struktur ekonomi kita, kontribusi sektor manufaktur itu paling besar, 17% ya. Dan sektor manufaktur ini sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi itu didukung oleh sektor manufakturnya yang bisa di angka di atas 20%. Ya. Dan otomotif ini berperan di dalam industri sektor manufaktur. Ya. Kemudian yang berikutnya, industri otomotif ini industri yang menciptakan multiplier effect ya, karena dia didukung oleh supply chains-nya. Mungkin di industri otomotif ada kurang lebih 1.000 perusahaan ya yang bergerak menghasilkan komponen, kemudian juga aksesoris ya, tidak hanya untuk mendukung perakitan yang ada di dalam negeri, tapi juga untuk ekspor ya. Nah, kemudian tenaga kerja yang terserap juga lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sektor otomotif dan juga ekspor ya, dan menghasilkan devisa. Dan devisanya dari otomotif ini umumnya masuk ke negara lagi gitu loh, nggak nangkring di luar gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat dari sifat industri otomotif yang seperti ini, menurut saya signifikan ya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan dan juga bisa dijadikan leading sector ya untuk menarik kegiatan ekonomi ke depan. Oke, maka dari itu apabila disupport lebih baik lagi oleh pemerintah, ini bisa menjadi cukup tulang punggung begitu ya Pak ya, karena memberikan kontribusi yang cukup besar, apalagi penyerapan tenaga kerja tadi. Ya, cuma jangan sampai ada misunderstanding ya, seolah-olah industri otomotif ini harus disupport terus. Sebenarnya yang disupport itu konsumennya, yang terlalu berat membayar pajak sampai 40%. Jadi dikasih relaksasi lah. Kemudian yang kedua yaitu bahan baku, ya jangan sampai ada hambatan di bahan baku. Ya, itu aja sebenarnya yang kita harapkan. Oke, baik. Kemudian Pak, dengan percepatan transisi menuju elektrifikasi, bagaimana Bapak melihat perkembangan pasar kendaraan listrik atau EV di Indonesia saat ini, baik dari sisi permintaan, infrastruktur maupun kesiapan industri? Saya lihat industri EV ini berkembang ya, berkembang pesat ya. Jadi walaupun pertumbuhan pasarnya melemah, turun, tapi penjualan EV ini berkembang dengan baik ya. Cuma saat ini kan lebih banyak didominasi oleh import ya, dan juga didukung oleh insentif yang luar biasa besar ya, kurang lebih 13 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, ke depan mungkin kita nggak bisa begini terus ya, jadi harus ada roadmap ya untuk pengembangan elektrifikasi ke depan, dan problem utamanya kan infrastruktur ya. Jadi mungkin ke depan alokasi yang disediakan oleh pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur ya, seperti charging station ya. Jadi kalau insentif ini bisa dialihkan ke charging station, mungkin kita sudah punya ribuan charging station sekarang gitu loh, dan itu akan lebih sustain. Nah, kemudian juga harus didukung insentif untuk investasi key komponen ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, seperti baterai, kemudian tren axle, PCU, motor. Ya, jadi bukan seperti konvensional otomotif ya, assembly-nya ya, kemudian juga pembangunan pabrik, tapi key komponen ini yang jauh lebih penting untuk pengembangan elektrifikasi ke depan. Oke, key komponen dan juga tadi insentifnya juga diarahkan dan dibagi ke infrastrukturnya tadi ya Pak ya, karena itu juga cukup penting untuk perkembangan secara general. Tapi tantangan utama Pak yang dihadapi industri otomotif nasional, khususnya dalam menghadapi era elektrifikasi, dekarbonisasi, termasuk juga isu teknologi, SDM, dan ketergantungan impor, ini apa saja sih Pak? Ya, sebenarnya kan tadi ya, bagaimana menyiapkan transisi konsumen ya, untuk lebih memahami produk-produk yang elektrifikasi yang mungkin agak berbeda ya dengan konvensional car ya.
Kemudian juga kita harus pahami bahwa elektrifikasi ini membutuhkan infrastruktur seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian juga jangan lupa industri otomotif ini didukung oleh ekosistem ya, seperti financing, kemudian juga insurance system, aftermarket, termasuk juga recycle ya. Karena menggunakan baterai ini kan kita harus memperhatikan recycle-nya ya. Jadi kita ke depan harus melihat jenis-jenis baterai apa yang bisa di-recycle. Karena nggak semua baterai itu bisa di-recycle ya. Kemudian juga insurance-nya juga harus diatur nih. Ini bagaimana nih memberikan insurance ya, karena industri otomotif ini kan butuh dukungan insurance, termasuk financing ya. Karena lebih dari 90% konsumen kita membeli dengan dukungan financing. Jadi ekosistemnya juga harus diperhatikan secara keseluruhan. Oke, ekosistemnya begitu ya Pak. Untuk tadi Bapak sempat sebutkan di awal perlu juga diperbaiki lagi ataupun didukung yang di sektor bebas emisi atau low emission ini seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya saat ini kan insentif kita yang berkorelasi dengan emisi ini kan masih sedikit ya. Ke depan kita berharap bahwa insentif-insentif yang berkaitan dengan low emission ini bisa ditingkatkan ya. Kemudian juga efisiensi penggunaan bahan bakar ya. Jadi kita harus ada kalkulasi cost and benefit-nya. Jadi insentif yang dikeluarkan berapa, kemudian yang bisa di-saving berapa, kemudian juga revenue yang bisa di-create seperti apa. Jadi perlu ada kalkulasi mengenai cost and benefit di sektor otomotif secara keseluruhan. Oke, baik. Nah, Pak, dengan sekarang sangat marak begitu ya masuknya mobil merek-merek asal Tiongkok, ini kan semakin masif begitu di Indonesia. Bagaimana respons dari Toyota dalam menghadapi persaingan ini, baik dari sisi produk, strategi harga, maupun inovasi teknologinya? Sebenarnya persaingan itu bagus ya untuk konsumen, karena yang namanya persaingan berlomba-lomba untuk memberikan hal yang terbaik untuk konsumen. Jadi di dalam dunia industri, kemudian juga dunia bisnis itu hal yang biasa. Ya bahkan sesama pelaku, kita tidak hanya bersaing, kita juga mungkin bekerja sama. Ya Toyota juga banyak bekerja sama dengan brand-brand China di China market itu loh. Ya, jadi kita nggak melihat ini sebagai suatu ancaman, tapi kita berharap bahwa dengan masuknya brand China ini kita bisa meng-create market ya. Jadi jangan sampai marketnya nggak tumbuh tapi pemainnya tambah banyak ya, karena nanti kuenya akan semakin kecil. Kalau kuenya kecil ini justru investasinya menjadi challenging ya, economic scale-nya. Nah, jadi kita berharap dengan banyak player yang masuk ini justru kuenya itu berkembang ya, jangan sampai kue yang sama pemainnya tambah banyak ya. Kompetisi oke ya, bisa memberikan harga yang baik, tapi kalau ini terus menerus terjadi perang harga, justru ini yang bakal merugikan masyarakat dan bakal merugikan industri juga. Ini yang harus kita waspadai bersama. Oke, karena tetap dibutuhkan maksudnya pertumbuhan dari sisi konsumen tadi ya Pak, agar mencapai minimal 1 juta lagi lah penjualannya begitu ya Pak. Oke, tapi kalau tadi kan memang ada kerjasama antara player-player ini begitu ya, kolaborasi yang baik. Sekarang kalau dari sisi kolaborasi dengan pemerintah, ini seberapa penting Pak dengan pemerintah, industri, akademisi dan juga media dalam memperkuat ekosistem otomotif nasional yang berkelanjutan? Ya, kita juga selalu mengembangkan kerjasama ya dalam memberikan advokasi kepada publik ya ke depan mengenai industri otomotif, terutama teknologi yang terbaru ya. Dan ke depan ini industri otomotif akan lebih mengedepankan bukan hanya penurunan emisi, tapi juga bagaimana meningkatkan keselamatan ya penumpang, sehingga muncullah sekarang yang namanya autonomous car ya. Autonomous itu tidak langsung 100% autonomous, ada juga yang 25% autonomous, 50% autonomous, 75% autonomous, tapi tergantung dari situasi masing-masing negara ya. Kalau di Indonesia kan kalau kita bikin auto brake aja nih susah nih ya, karena sebelah kiri kanan ada kendaraan lewat itu langsung berhenti auto brake gitu loh ya.
Jadi kita juga masih membutuhkan waktu ya, bagaimana intervensi teknologi ini bisa masuk dan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada konsumen kita. Jadi tidak hanya teknologi tapi juga infrastruktur ya, jalan yang lebih bagus, kemudian juga polisi pengaturan ya ke depan seperti apa. Misalnya contoh Jakarta, ke depan ini setelah tidak jadi ibu kota lagi, Jakarta kan jadi smart city. Nah, jadi gimana public transportation policy-nya? Bagaimana industri otomotif itu bisa mendukung terciptanya Jakarta sebagai smart city? Apa policy-policy-nya? Ya, karena ini juga menyangkut tidak hanya kendaraan, tapi juga policy mengenai parking, ya, kemudian public transportation, ya, kemudian juga mobilitas warga dan lain sebagainya. Nah, ini butuh kerjasama yang erat antara industri otomotif, kemudian juga pemerintah, akademisi untuk melihat pola-pola seperti apa yang cocok untuk kedepannya. Dan kita berharap kerjasama ini bisa lebih advance ya dibandingkan negara lain. Saya khawatir kalau negara lain lebih cepat nanti industri kita jadi tertinggal ya. Kita berharap kerjasama ini bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, mungkin selain dari sisi policy, kemudian juga tadi teknologi otonomus, apakah perlu Pak edukasi kepada masyarakat khususnya pengendara motor ataupun pengendara roda 4 begitu ya, agar bisa berkendara lebih tertib lagi, agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain, bisa mulai tadi dari auto brake dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya memang kita harus improve ya. Kalau di luar negeri ya mungkin ya untuk pengemudi kendaraan berat dan lain sebagainya itu harus sertifikasi. Ya, jadi ke depan juga kita harus mengembangkan sertifikasi ya untuk para pengemudi untuk menjamin keselamatan lalu lintas, terutama yang heavy truck ya. Dan kemudian juga masyarakat lain juga tidak hanya pengendara motor, pengendara mobil juga harus terus diedukasi, dan edukasi ini bisa juga melalui sekolah-sekolah, kemudian juga termasuk sekolah khusus untuk pengemudi dan lain sebagainya. Aktivitas ini yang menurut saya juga di kita masih roomnya masih sangat luas sekali gitu loh ya untuk dikembangkan. Oke, baik. Harapannya Pak dari Pak Bob dan juga rekomendasi utama industri otomotif kepada pemerintah Indonesia agar sektor ini dapat terus tumbuh secara inklusif, berdaya saing global, dan juga berkontribusi optimal terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Ya, saya berharap bahwa industri ini tetap didukung, ya, disupport, dan support tidak hanya melulu terhadap industrinya, tapi juga konsumennya. Dan jangan lupa ada 1,5 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor otomotif. Kemudian juga ratusan perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang kecil juga, yang UMKM. Dan kalau industri otomotif ini ekspor, sebenarnya kita juga mengekspor komponen-komponen yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kecil. Jadi fungsi otomotif di sini jadi jembatan antara UMKM dengan pasar ekspor. Ya, jadi kadang-kadang kan kita ingin memacu ekspor UMKM kan, nggak gampang ini ya. Jadi industri otomotif kita harapkan bisa menjadi hub ya untuk ekspor. Kemudian juga perdagangan ke depan semakin kompleks ya. Anda tahu kan ada tarif Trump, kemudian juga ada kompetisi antara China dengan US, kemudian juga ada OECD ya. Nah, ini juga harus kita persiapkan menghadapi perdagangan ke depan di luar negeri yang semakin kompleks, tidak hanya untuk pasar ekspor, tapi juga kalau kita mau ada import pengadaan bahan baku, itu juga nggak akan mudah ke depan, ya. Seperti misalnya pengadaan critical mineral gitu loh, itu juga nggak akan mudah, ya. Kalau kita nggak members OECD mungkin akan lebih sulit. Jadi kalau kita mengembangkan elektrifikasi, terus materialnya nggak ada, ya kan, akhirnya kita menjadi konsumen semata, hanya menjadi pasar, tidak bisa membangun proses produksi. Ya, untuk membangun baterai kan tidak hanya nikel, dibutuhkan banyak critical material yang mungkin belum ada di Indonesia. Kita harus import. Dan untuk jadi importir kita harus tergabung dalam OECD misalnya, ya. Nah, ini juga menurut saya jadi tantangan ke depan. Ya. Kemudian juga kita sudah ada EU SEPA, ya, misalnya ingin ekspor juga ke Eropa, itu juga persyaratannya juga
nggak mudah ya, tidak hanya masalah di lingkungan tapi juga masalah di governance ya, kemudian juga masalah transparansi. Nah ini juga yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan industri ke depan, tidak hanya otomotif ya, tapi industri secara umumnya. Oke, jadi sebetulnya memang banyak sekali yang pemerintah dapat lakukan untuk industri dan juga masyarakat sebagai konsumen begitu ya, untuk kembali mendorong lagi industri otomotif, tapi mungkin key-nya sekarang adalah memberikan stimulus terlebih dahulu khususnya kepada konsumen, karena dengan konsumen diberikan stimulus khususnya perpajakan, PPNBM tadi, itu juga bisa mendorong tadi masuknya revenue ke daerah, meng-create revenue ke daerah, kemudian juga akan mendorong lagi pertumbuhan PDB ekonomi secara nasional, dan tadi menyerap tenaga kerja yang lebih baik lagi begitu ya Pak ya, dan multiplier effect di seluruh sektor tadi. Dan mungkin tidak hanya industri otomotif, ada industri lain yang mirip seperti otomotif yang kalau dikasih stimulus bisa meng-create revenue yang lebih besar. Menurut saya itu juga harus didukung, sehingga untuk ekonomi ke depan pemerintah punya prime mover gitu loh ya, untuk menggerakkan ekonomi ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Bob atas waktunya ini. Semoga Indonesia bisa maju kembali di industri otomotifnya, penjualan tercapai, target tahunan bisa mencapai 1 juta bahkan lebih, dan tidak tertinggal dengan negara ASEAN lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat dan selalu untuk Anda. Ya pemirsa, itulah wawancara kami dengan Bapak Bob Azam selaku Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Saya Shani Alta, CNBC Indonesia, Beyond Business.